Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibahas dalam usul fikih dan bagaimana cara bekerjanya usul fikih secara ringkas, saya coba untuk saya jelaskan. Apa yang dibahas oleh usul fikih yaitu satu, sumber hukum yang berkewenangan, dua, prosedur menggali hukum dari sumbernya, tiga, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penggali hukum atau mujtahid, kemudian yang terakhir adalah teori konsep hukum Islam. Sumber yang berkewenangan itu yang dibahas. Jadi di kitab usul fikih disebut ada 11. Mulai dari Al-Quran atau Alkitab, yang terakhir adalah Syar'u man qablana, ada 11. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Istihsan, dan seterusnya, ada 11. Nah, tidak ada yang lain. Jadi misalnya apa ya, misalnya mimpi gitu ya, tafsir mimpi itu tidak ada sebagai sumber hukum. Oh, kenapa kok ini hukumnya haram atau bagaimana? Ya, saya mimpi saya seperti itu tidak boleh. Kemudian gimana prosedur menggali hukum? Nah, itu dijelaskan kan ya, apa kemarin sudah saya jelaskan ya, kira-kira apa seperti menggali atau mengambil air dari sumber air macam-macam. Ada yang dibuat sumur, ada yang ya sudah ya, ada yang dibor, ada yang sumur gali, ada yang mungkin macam-macam lah pokoknya. Kalau udah jadi sumur, ngambilnya ditimba apa pakai mesin bisa. Kemudian syarat orang yang menggali hukum maupun sembarang orang, apa harus doktor, apa harus profesor, itu ada di sana. Tapi yang paling ditekankan di sana adalah yang menguasai ilmu Al-Quran, adalah ilmu riwayat, juga harus tahu maslahah, harus tahu qiyas, dan harus orang Islam dan berkomitmen, maksudnya bukan orang fasik. Ya, seperti juga profesi-profesi yang lain ya, dokter, dosen, sopir, pengacara, dan lain-lain kan harus disertifikasi. Ya, sama dengan seperti itu. Tapi kalau mustahid tidak ada sertifikasi resmi dari negara, itu enggak ada ya. Kemudian secara alamiah ada yang ditolak, ada yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah teori atau konsep hukum Islam. Hukum itu apa? Pembagiannya berapa? Nah, itu kan, apa wajib itu, apa sunnah itu, apa batal, apa hukum taklifi, apa hukum wad'i, makruh, apa sunnah, apa yang lain-lain itu dijelaskan. Hakikat konsep hukum itu dijelaskan dalam usul fikih. Misalnya kemudian sumbernya Quran, kemudian dipahami secara bahasa ini dipahami secara apa adanya, arti hakikinya. Misalnya waqimus shalah, itu ada ayat seperti itu. Maka itu kemudian siapa yang memahami ini? Mujtahid, memenuhi syarat, iya. Lalu maka muncullah di situ perintah sholat itu wajib. Apa wajib itu? Wajib itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Nah, itu seperti itu urut-urutannya kira-kira, cara berpikir atau logikanya. Nah, usul fikih itu proses atau prosesor atau program, boleh. Nah, fikih itu hasilnya ada dua jalan deduksi. Mudah-mudahan enggak keliru saya mentopologikannya. Kemudian jalan induksi.
Jalan deduksi alurnya dalil. Jadi para mujtahid mencari di Quran, mencari di sunnah, mencari di ijma, apa-apa yang mereka temui kemudian diproses dalam usul fikih. Kemudian ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada perintahnya kemudian menjadi perintah yang harus, yang keras, ada perintah yang lunak. Kalau yang keras ya namanya wajib, kalau yang sunnah, yang lunak ya menjadi sunnah, dan seterusnya. Kemudian ada prosedur-prosedur, gimana caranya sholat, caranya wudhu. Nah itu dari dalilnya. Usul fikih yang menata itu semua. Ini menjadi syarat, ini menjadi rukun, ini menjadi sunnah, apa-apa itu usul fikih yang menata. Hasilnya fikih. Fikih apa? Fikih mengenai tata cara untuk melaksanakan sholat. Kemudian jalan induksi itu kasus hukum, ketemu kasus hukum. Contoh, ini pemerintah melarang kita kumpul-kumpul. Terus gimana sholat Jumat dalam era pandemi? Gimana sholat Jumat? Sholat jamaah di era pandemi. Bagaimana tarawih? Nah, kemudian melihat usul, dalilnya gimana sih? Gitu. Itu boleh ditinggalkan apa tidak itu Jumatan? Oh, tidak boleh. Tapi ini darurat gimana? Maka pintunya ditemukan salah satu dari fasilitas usul fikih darurat. Mungkin orang akan memutuskan ya boleh meninggalkan sholat Jumat dalam keadaan seperti itu. Tapi mungkin yang lain jangan. Gimana caranya supaya dicari cara supaya bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, jamaah itu sunat, ya boleh aja ditinggalkan, nggak apa-apa. Sunnah itu kan kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, padahal ini keadaan pandemi ini sangat darurat, gamanya darurat. Jadi yang darurat ini ditanggulangi dengan cara meninggalkan yang sunat. Nah itu namanya fikih kontemporer seperti itu, dan banyak pembatasan usia pernikahan, aborsi untuk orang yang diperkosa, bagi orang yang hamil yang diperkosa itu dan sebagainya. Kasus hukum dulu. Tapi semuanya mesti lewat usul fikih dan mencari dalil. Jadi usul fikih bisa langsung berperan untuk menafsirkan sumber hukum, bisa juga dipakai untuk meneliti kasus-kasus. Nah, dalil itu ada dua pembagiannya. Dalil akli, nakli itu berdasarkan riwayat seperti Quran, Sunnah, dan ijma, dan yang riwayat secara umum qoblana dan sebagainya. Dan ada yang dalil akli. Dalil akli itu seperti istighsar, maslahah mursalah, seperti satu dzara'il dan sebagainya. Itu diuji dulu nih, sahih enggak ini dalilnya. Kalau Quran sudah jelas ya, sudah jelas tidak ada persoalan, kecuali untuk qiraat yang tertentu, yang syadz ya. Qiraat yang aneh, ya saya nggak saya contohkan sekarang. Tapi kalau Qurannya yang kita terima zaman sekarang ini di mushaf kita sudah tidak mempersoalkan kesahihannya. Tapi hadis, kalau seandainya tidak ada ulama hadis zaman dulu, maka kita masih punya persoalan, apa hadis ini sahih apa enggak. Dalam Islam penting sekali, kesahihan sumber sangat penting, tidak boleh hanya katanya. Jadi Sahih Bukhari jangan diragukan lagi. Kata Nabi itu ada sabda Nabi, tapi sudah disaring begitu rupa dari sekian ratus ribu atau juta, jadi tinggal sekian puluh ribu saja. Kemudian kalau sudah lulus dibela. Quran itu ini dibela. Mengapa kita harus taat dengan Quran? Mengapa kita harus taat pada sunnah? Mengapa? Dibela mati-matian secara filosofis. Lalu kemudian ditafsirkan. Nah, kemudian hasil tafsir itu menjadi fikih. Nah, kalau tidak lulus, hadisnya dhaif atau hadisnya palsu, dhaif dengan berbagai macam cabangnya, ya tidak lulus, berarti tidak dipakai, gambarannya
dibuang. Nah, itu misalnya mazhab Syafi'i membuang sebuah hadis untuk kasus suami yang sudah dapat kesanggupan dari istrinya ketika akad nikah untuk tidak bekerja menafkahi. Nah, ada hadis mar'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka dipandang baik pula oleh Allah. Nah, hadis ini dhaif. Tidak bisa misalnya kita memandang baik kalau suami istri ini berjanji suaminya boleh tidak memberi nafkah. Ini tidak cocok dengan prinsip pernikahan. Pernikahan itu artinya adalah seorang laki-laki menanggung hidupnya seorang perempuan. Itu nikah itu seperti itu. Nah, kalau ada perjanjian yang lain yang melawan akad maksud utama dari akad nikah seperti ini, maka tidak sah, apalagi hadisnya dhaif. Nah, contohnya seperti itu. Sudah ya ini ya. Tugas saudara apa? Tugas saudara menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi di depan kelas, di tempat duduk masing-masing. Ya, selama 5 menit saya minta untuk dicermati dengan baik ya, disiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau saudara punya perhatian, punya konsentrasi, itu akan memperbaiki segala sesuatu pada diri saudara. Tapi kalau saudara abai, yaitu akan menjadi penyakit bagi saudara. Sekian, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.